Saudari-saudaraku terkasih, salam jumpa kembali. Setelah sekian lama saya tidak mengunggah video di channel ini, kali ini saya datang mengajak saudari-saudaraku sekalian untuk bersama-sama bagaimana mengalami kerahiman Allah. Selama masa Prapaskah ini, saya ingin mengajak kita untuk merenung setiap hari Minggu bacaan-bacaan yang akan diberikan kepada kita. Hari ini Rabu Abu, gereja mengajak kita untuk mempersiapkan diri kita masuk ke dalam retret agung 40 hari. Mari kita bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan yang diambil dari Matius bab 6 ayat 1-6 dan 16-18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubar air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudari dan saudaraku terkasih, mari kita bersama-sama mendengar apa yang dikatakan atau ditulis oleh Santa Teresa kanak-kanak Yesus atau Santa Teresa dari Lisieux tentang mengalami kerahiman Allah, tentang bagaimana hidup dalam kerahiman Allah. Dia banyak menulis tentang Allah yang rahim, banyak menulis pengalamannya itu. Pada suatu kesempatan dia menulis pengalaman tentang kerahiman Allah itu kepada seorang novis, Suster Karmel di Lisieux. Dia menulis demikian, "Kita bukanlah golongan orang kudus yang meratapi dosa-dosa yang telah kita perbuat. Akan tetapi, kita patut bergembira karena oleh dosa-dosa itu, kerahiman Allah akan turun ke atas kita." Lebih lanjut, pada akhir paragraf dari biografinya yang ditulis beberapa bulan sebelum kematiannya, Santa Teresa berseru demikian, "Bunda tersayang, kini saya ingin mengatakan satu hal kepadamu tentang apa yang saya maksudkan dengan aroma wewangian dari Sang Kekasih. Oleh karena kekasih itu telah naik ke surga, maka saya hanya bisa mengikuti jejak-jejaknya yang ia tinggalkan. Dan tapak-tapak yang tertinggal itu sangat membekas dan sangat harum. Itu semua seperti aroma parfum yang sangat harum. Dan ketika saya mengarahkan pandangan pada Injil suci, seketika itu pula saya menghirup aroma kehidupan Yesus dan saya tahu ke jalan yang harus saya lalui. Dan itu bukan pada titik mulai, melainkan pada titik akhir di mana saya harus menggapainya. Saya pun tidak bertindak seperti orang Farisi, melainkan dengan penuh percaya diri dan dengan rendah hati berdoa seperti pemungut cukai. Tapi terutama saya ingin mengikuti cara Maria Magdalena, terutama karena ketekatannya yang luar biasa.
Lebih tepatnya, keberaniannya yang penuh kasih yang memikat hati Yesus sehingga ia punya rasa iba kepadanya. Sungguh, saya merasakannya dan bahkan andaikan saya jatuh ke dalam dosa-dosa yang berat, saya akan pergi dengan rendah hati, dengan hati yang remuk, yang penuh pertobatan, lalu merebahkan diri dalam dekapan Yesus, karena saya tahu betapa besar cinta kasih-Nya kepada anak yang hilang, yang kembali kepadanya. Ini bukan soal semata soal karena Tuhan itu baik, melainkan karena kerahiman Allah itu sungguh nyata dan aktual, yang telah melindungi jiwaku dari dosa-dosa berat, sehingga dengan penuh kepercayaan dan cinta saya merebahkan diriku kepadanya. Saudari dan saudaraku terkasih, Santa Teresa dari Kanak-kanak Yesus ingin mengajak kita untuk mengalami belas kasih Allah kepada kita. Allah yang rahim, Allah yang tidak menghukum, Allah yang merangkul, Allah yang mengangkat kembali kita untuk melihat bahwa kita sangat berharga di matanya. Supaya kita tahu dan kita mau mencintai Allah dan mencintai sesama sampai rela untuk memberikan diri kepadanya dalam cara yang lebih tepat, lebih dalam kondisi hidup kita, di dalam pemberian diri kita setiap hari kepada sesama. Itulah ekspresi cinta kita, ekspresi pengalaman kita tentang kerahiman Allah. Dengan cara hidup yang mempersembahkan diri kita kepadanya dalam rutinitas hidup setiap hari, kita akan menerima rahmat yang akan membuka hati kita, sehingga melalui kesaksian hidup kita, semakin banyak orang mengenal Allah, mengenal kerahiman Allah, mengalami kemurahan hati Allah yang berlimpah-limpah. Masa Prapaskah adalah masa bagaimana mengalami kerahiman Allah, bahwa Allah tidak menghukum, Allah akan merangkul kembali kita, Allah akan mengangkat kembali kita, Allah akan mendamaikan kita dengan diri kita sendiri, dengan sesama, dan dengan Dia. Maka 40 hari ini, diawali di hari Rabu Abu ini adalah rahmat, adalah saat yang penuh rahmat, momen yang penuh rahmat untuk mengalami kerahiman Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Santa Teresa. Jadi kita berpuasa, kita berdoa, kita berpantang karena kerahiman Allah. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.